yang pas 1 jam itu karena tiga pembicara. Saya akan bacakan sebelum masuk kepada pembicara, saya akan bacakan biografi kepada Pak, termasuk saya sendiri sebagai moderator. Mohon kita perhatikan dengan seksama. Biografi riwayat hidup. Yang pertama, moderator, nama Ajumeri Simanguncong, tepat tanggal lahir Tangerang 28 Mei tahun 2000. Kegiatan saat ini sebagai mahasiswa tingkat akhir di Sekolah Tinggi Teologi Agamis Jakarta, program teologi kependetaan. Dan untuk pembicara kita yang kedua, nama Poppy Alkuhina Margareta Boru Simanjuntak SPC CT, tempat tanggal lahir Bogor 6 Februari 1999, Horong Putaguru nomor 17, kegiatan sebagai trainer di PTKP nutrisional. Bicara yang kedua akan membawakan tentang materi karakter Windy. Kita akan masuk ke dalam sesi talkshow pada saat ini. Pada hari ini, saya sempat bertanya dulu kepada para panitia, kepada orang tua juga, kenapa nih dibutuhkan saya sebagai seorang pembicara. Nah, ternyata karena telah dilihat bahwa wah, anak-anak zaman sekarang ini aktif di luar sana gitu. Mereka memberikan yang terbaik, melayani, berbicara tentang kalau misalnya kita mengikuti talk show supaya bisa diingat. Saya akan berikan 3 kuncinya dan harapannya dari 3 kunci ini nanti bisa teman-teman semua menerapkannya. Ya. Yang pertama, kita perlu mengawali dari mindset. Yang kedua, kita bisa mengatur emosi, dan yang ketiga adalah dari segi komunikasi kita. Mungkin supaya kita bisa ingat gitu ya, diikuti gerakan saya, boleh? Ini kok kayak diem terpana, ini karena saya cantik atau gimana ya? Enggak ya? Oke. Jadi ada 3 kunci untuk kita bisa membangun hubungan yang baik dengan orang tua. Tentu diawali dari diri kita dulu. Yang pertama, memiliki mindset yang positif. Boleh diarahkan tangannya ke kepala? Mindset yang positif. Kemudian regulasi emosi dan cara kita dalam berkomunikasi. Oke, sekali lagi ya, saya ucapkan tapi saya nggak berikan contohnya. Yang pertama, mindset yang positif, regulasi emosi, dan cara berkomunikasi. Oke, kayak pramugara gitu ya. Baik. Nah, mindset yang perlu dimiliki seperti apa? Yang pertama, tadi sudah disampaikan juga backgroundnya. Ketika kita berbicara dengan orang tua, kita memiliki persepsi masing-masing, dan apa yang dipersepsikan orang tua terkadang beda. Ya. Orang tua memiliki persepsi yang kuat terhadap kerjasama, kemudian terhadap hubungan sosial yang lebih kuat. Sedangkan anak muda zaman sekarang lebih memiliki persepsi yang kuat terhadap individualisme. Kemudian mereka merasa mereka sudah mandiri, mereka kreatif, dan dengan mereka mandiri serta kreatif, mereka merasa saya lebih memiliki pengetahuan yang lebih luas dibandingkan orang tua saya. Itu tidak salah gitu ya, tetapi kita tetap harus hormati apa yang dimiliki atau pengalaman dari orang tua kita. Jadi yang pertama, kita hormati pengalaman orang tua, dan orang tua juga perlu menghormati keterampilan yang dimiliki oleh anak-anaknya. Pertanyaannya, gimana nih cara untuk bisa menghormati pengalaman orang tua? Kita perlu memiliki yang namanya mindset yang open, atau juga open mindset. Contoh ya, misalnya di sini ada yang pernah ke Kapadokia? Ada yang mungkin dalam mimpi? Ada yang pernah? Ya. Nah, jadi misalnya kalau Kapadokia pasti kita udah tahu ya, banyak balon yang warna-warni dan sangat cerah. Misalnya Anda di sini sekarang memiliki mata yang minus gitu ya, kurang jelas ketika melihat sesuatu. Ketika ke Kapadokia, kita ingin melihat warna-warna yang indah, mana nih yang tepat untuk kita pakai? Apakah memakai kacamata hitam atau memakai kacamata bening yang ada minusnya? Tidak memakai, nggak kelihatan dong. Misalnya kita mau Kapadokia, ya Kapadokia, mata hati ya ampun. Misalnya kita mau Kapadokia, kita mau melihat balon-balon di Kapadokia yang warna-warni. Kapadokia itu ada di Turki, gitu ya. Kita melihat yang warna-warni, yang cerah. Nah, mana nih yang lebih jelas supaya kita bisa melihat warna-warni yang indah itu?
kita, atau kita memakai hanya kacamata hitam saja? Pasti kacamata minus ya, yang bening. Begitu juga ketika kita berbicara atau ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, kita perlu memiliki kacamata minus yang bening itu. Artinya kalau kacamata hitam itu kita sudah ditutup oleh persepsi-persepsi atau pola pikir yang kita punya, dan kita merasa aku yang benar dan orang tua itu kurang benar atau salah. Nah, maka dari itu kita perlu memakai kacamata yang bening. Jadi apa yang kita miliki, persepsi yang kita miliki, kita kesampingkan dulu sehingga kita bisa lebih jelas melihat apa yang disampaikan orang tua dan apa sebenarnya yang mereka maksud ya. Emang belum tentu 100% benar, tapi mungkin apa yang mereka sampaikan itu bisa menjadi insight juga buat kita. Dan ketika kita mengesampingkan sedikit pikiran kita dan kita mau open terhadap apa yang disampaikan orang tua, itu sebagai salah satu bentuk penghargaan dan juga hormat kepada orang tua kita ya. Jadi yang pertama secara mindset kita perlu yakin gitu ya, kita perlu memiliki mindset bahwa everyone is in their own unique model of the world. Artinya setiap orang memiliki persepsinya masing-masing. Nah, untuk menghargainya, yang pertama kita mendengarkan orang tua. Yang kedua, ketika kita mendengarkan, tujuan dari mendengarkan itu bukan mengevaluasi, tetapi untuk memahami secara lebih dalam. Ketika kita mendengarkan orang tua, kita berkomunikasi dan mindset kita udah apa nih yang bisa saya evaluasi, kayaknya salah. Nah, itu kita sudah menutup pikiran kita. Tetapi ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, milikilah pikiran bahwa apa yang kita komunikasi dengan orang tua dan orang tua sampaikan kepada kita, tujuannya adalah untuk kita bisa memahami dengan lebih dalam sebenarnya apa yang dimaksud atau apa yang disampaikan ya. Dan yang ketiga adalah ketika orang tua berbicara dan mungkin kurang tepat gitu ya untuk kita, karena kita memiliki persepsi dari lain masing-masing juga, kita berikan ruang untuk mereka berbicara. Jadi ketika berbicara orang lain termasuk juga bukan hanya orang tua ya, kakak ataupun adik, kita berikan ruang dengan ketika mereka berbicara jangan untuk kita potong. Berikan saja mereka ruang mereka berbicara sehingga kita juga lebih memahami dengan lebih baik apa yang mereka sampaikan. Ketika kita menghargai orang lain, pasti orang lain juga akan menghargai kita. Mungkin tidak langsung datang dari orang tua atau dari kakak adik, mungkin dari teman-teman kita. Itu yang secara mindset ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Sudah mindset. Kemudian yang kedua regulasi emosi ya. Nah, berbicara tentang regulasi emosi, siapa yang di sini pernah stres? Ya, oke. Biasanya kalau anak-anak muda nih, boys and girls ya, biasanya stresnya karena apa sih? Gak dikasih uang jajan. Oke. Orang tua juga stres kalau dibilang Pak udah tanggal 1 gitu ya. Oke, ada lagi gak dikasih uang jajan, beban pekerjaan atau akademik. Kemudian ada lagi putus cinta. Iya. Ada yang putus cinta, ada yang LDR. Lagi ya. Stres karena ngakung lagi. Atau biasanya nih kalau cowok-cowok, biasanya stresnya karena masalah hubungan cinta gitu ya, lagi berantem sama si doi. Biasanya kalau cowok sama cewek kan berantem, ceweknya marah, terus cowoknya nanya, beb kamu kenapa gitu ya, ceweknya bilang nggak apa-apa. Gitu. Kita sebagai cowok bingung gitu ya, ini kenapa dia kok tiba-tiba marah, tapi kita nggak tahu kenapa dia mau menyampaikan sesuatu. Nah, itu adalah beberapa hal yang membuat anak muda atau kita sebagai milenial itu merasa stres. Dan berbicara tentang stres itu sumbernya atau stresor datang dari luar atau dari eksternal. Dan stresor yang dari luar tidak bisa kita kontrol. Contoh, ketika kita lagi putus cinta, kemudian ada pikiran tentang akademik, lalu belum mikirin tentang mau kumpulin nakoso 5 juta, lalu orang tua di rumah tuh salah ngomelin, kakak gimana sih kok rumahnya nggak bersih, kamu sering ngapain aja di rumah. Kita nggak bisa ya bilang seperti ini, maaf Pak jangan marah dulu, saya lagi stres, jangan nambah pikiran, tentu nggak bisa ya. Nah, jadi apapun kondisinya, walaupun kita merasa stres, kita tetap harus bisa mengelola emosi kita dengan baik. Termasuk juga nanti ketika kita berkomunikasi dengan orang tua, mungkin ada yang bilang nih, Kak, kalau misalnya kita lagi stres nih, tentu pas kita komunikasi kan jadi pertama malas gitu. Yang kedua, misalnya ada sesuatu yang enak di hati kita langsung nyeletuk dan jadi nyakitin hati orang lain. Nah, terus gimana nih caranya walaupun kita lagi banyak pikiran, emosinya lagi nggak stabil, tapi tetap bisa berkomunikasi dengan baik terhadap orang tua dan dalam hubungan positif juga? Ada salah satu caranya dan ini juga sudah saya gunakan. Ada yang pernah mendengar tentang mindfulness ya. Jadi mindfulness itu adalah singkatnya kesadaran penuh. Jadi kita menyadari
menyadari biasanya gini, ketika orang sedang berkomunikasi terhadap orang lain, atau mungkin ada yang dari Anda saat ini mendengarkan saya, tapi di pikirannya nanti sore aku makan apa ya, atau besok pulang jam berapa ya, habis ini ada acara apa ya. Nah, itu adalah kondisi di mana kita tidak mindful atau kita tidak sadar sepenuhnya pada di mana kita berada dan apa yang kita lakukan saat ini. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, pikiran kita banyak sekali memikirkan hal-hal lain, dan itu sangat wajar. Itu bukan salah, tetapi kita perlu melatih pikiran kita agar ketika kita berkomunikasi terhadap orang tua, kita bisa fokus sepenuhnya pada apa yang ia sampaikan, sehingga kita juga bisa menyampaikan sesuatu dengan lebih tepat. Terus caranya gimana nih supaya walaupun kita lagi stres, banyak pikiran, kita bisa benar-benar fokus pada apa yang kita sampaikan kepada orang tua, yaitu dengan mindfulness. Ya, kita memberikan hati dan pikiran kita sepenuhnya pada apa yang komunikasi dengan orang tua dan pada apa yang kita sampaikan juga kepada orang tua. Oke Kak, aku tahu nih harus fokus. Terus gimana ya caranya? Nah, ini saya akan berikan tips, boleh ya? Tips ini saya pilih spesial untuk rekan-rekan orang tua juga yang hadir di sini karena ini tipsnya sangat simpel, sangat sederhana. Harapannya nanti bisa diterapkan di rumah dan nanti bisa juga digunakan agar rekan-rekan semua bisa menjadi pribadi yang memiliki kesadaran penuh dan juga mampu untuk meregulasi emosi dengan lebih baik. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melakukan yang namanya mindful breathing atau menyadari pernafasan. Sebelum kita mulai, saya mau tanya, di sini setiap hari kita bernafas, setuju? Setiap detik kita bernafas, betul? Tapi pernahkah Anda menyadari pernafasan Anda? Mungkin terpikir dia juga ya, menyadari pernafasan, maksudnya gimana? Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menyadari pernafasan atau menyadari hal yang paling dekat dengan diri kita dan jarang kita berikan perhatian, yaitu pernafasan. Ya, jadi sekarang saya akan mengajak Anda untuk menyadari pernafasan, atau ini mungkin lebih familiarnya dikenal dengan yoga atau meditasi. Nah, ini kurang lebih mirip seperti itu ya. Jadi saya akan mengajak Anda dan boleh dimulai, rekan-rekan sekalian silakan mengatur posisi duduknya. Ya, mengatur posisi duduknya yang nyaman, nggak usah tegak-tegak banget, santai aja. Oke. Kemudian kita akan mengawali latihan ini dengan rekan-rekan silakan memejamkan mata dan kita ciptakan kondisi yang hening. Kita hargai teman-teman kita yang mau juga untuk melakukan latihan mindful breathing, silakan nanti bisa melakukannya di rumah. Oke? Dan silakan kita akan menyadari apa yang kita kira kita hembuskan. Boleh dimulai dari silakan tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Tarik nafas, rasakan udara yang dingin masuk ke hidung hingga ke paru-paru Anda dan hembuskan. Rasakan udara yang hangat mengalir dari hidung. Silakan tarik nafas lagi, rasakan udara tersebut masuk ke tubuh Anda dan hembuskan. Rasakan udara tersebut mengalir dengan pelan dari hidung. Silakan tarik nafas lagi, rasakan bagaimana tubuh Anda ketika menarik nafas dan hembuskan. Rasakan bagaimana rileks tubuh Anda ketika menghembuskan nafas. Silakan tarik nafas yang dalam, fokuskan pikiran terhadap apa yang kita hirup dan hembuskan secara pelan. Oke, boleh dibuka matanya. Ada yang hilang di sini? Nggak ada ya? Gimana nih setelah melakukan menyadari pernafasan atau mindful breathing? Enakan. Oke, ada lagi ciwi-ciwi menjadi lebih apa nih? Menjadi lebih ngantuk, gak apa-apa, jujur ya. Oke, menjadi lebih enakan. Ada yang menjadi lebih tenang? Menjadi lebih enakan, menjadi lebih tenang. Ada yang menjadi lebih ngantuk. Pada dasarnya latihan untuk menyadari pernafasan ini tujuannya adalah untuk membantu kita menjadi lebih rileks atau menjadi lebih tenang. Yang biasanya di pikiran kita, wah banyak sekali memikirkan hal-hal lain, juga memikirkan orang tua, kemudian kerjaan, hubungan cinta dan lain sebagainya. Sekarang pikiran kita diarahkan hanya untuk memikirkan satu hal yang kaitan dengan diri kita, yaitu pernafasan. Kak, tapi saya malah jadi ngantuk. Seseorang mengantuk kalau tubuhnya merasa rileks atau pikiran merasa tenang. Atau ada yang terpikir seperti ini ketika saya bilang tarik nafas, kemudian ada yang berpikir ini teman aku di depan beneran tutup mata nggak ya? Ada? Nah, ketika apa yang dialami tersebut itu sangat wajar ya. Artinya kita pikirannya malah buana atau pikirannya hal-hal lain yang di luar
kalian lakukan. Tapi supaya kita bisa benar-benar menjadi pribadi yang mampu mengontrol emosi dengan baik, mampu untuk fokus pada apa yang kita komunikasikan, pada apa yang kita kerjakan, kuncinya adalah menerapkan latihan tadi dengan konsisten atau secara rutin. Misalnya di pagi hari ketika bangun tidur, kita berdoa, ya, kemudian hanya meluangkan waktu nggak sampai 1 menit, misalnya hanya 30 detik sampai 50 detik kita luangkan waktu dan kita terapkan setiap pagi. Yang awal kita bisa fokus terhadap hanya pernapasan saja, fokus tersebut juga akan membawa ketika kita berkomunikasi, ketika kita ingin membangun hubungan positif dengan orang tua, dan juga ketika kita bekerja serta lain sebagainya. Ya, jadi kuncinya adalah melakukan latihan menyadari pernapasan dengan konsisten. Oke, bisa? Supaya bangun gitu ya. Kalau saya tanya bisa, kita jawab dengan kompak. Aku pasti bisa. Tapi saya kasih gerakannya nih biar lebih asyik, boleh? Boleh. Kalau saya tanya bisa, kita jawab dengan aku pasti bisa. Oke? Saya mau lihat nih, kayaknya di sini banyak yang jago joget ya. Oke? Bisa. Aku pasti bisa. Oke, tepuk tangan dulu dong. Baik, itu tadi secara mindset. Yang pertama kita perlu memiliki open mindset, menghargai perspektif orang lain, ya. Dan yang kedua, secara emosi kita bisa mengontrol emosi kita dengan melakukan yang namanya kalau lagi pusing, lagi mumet banget, lagi wah stres, kita sadari dulu pernafasan. Mungkin ada yang bertanya, tapi kalau misalnya nih kita lagi banyak pikiran, tiba-tiba mama atau papa atau kak, kamu belum mandi loh dari pagi, jarang banget jadi perempuan. Terus gimana nih? Apakah kita harus sebentar mah saya mau microblading dulu? Kira-kira pas buka mata kemana rasanya hilang ya? Bisa, nah kamu kenapa gitu kan? Kok setelah ikut ke puncak jadi kayak gini? Nah, untuk hal-hal yang sifatnya urgent gitu ya, kita bisa menggunakan yang namanya jeda selama 6 detik. Gitu. Jadi jeda selama 6 detik kita inhale dan exhale hanya 6 detik saja. Kita coba sama-sama ya. Silakan inhale dan exhale. Nah, dengan jeda sama 6 detik itu memberikan jeda juga atau istirahat sejenak kepada diri kita untuk menyadari, oke, aku tenang dulu, aku fokus dulu pada apa yang aku hadapi saat ini. Ya, setelah aku menghadapi orang yang sudah berbicara, aku fokus dulu. Nanti baru pekerjaan yang memikirkan pikiran yang lain, nanti aku pikirkan selanjutnya. Ya, jadi kuncinya supaya tidak langsung meledak-meledak emosinya atau tidak salah ngomong, kuncinya adalah sadari dulu pernafasan. Dan yang terakhir tadi sudah secara mindset, emotion, yang terakhir komunikasi ya. Berbicara tentang komunikasi, saya yakin di sini semua sudah dari lama sekali, bahkan dari sejak dalam kandungan ya kita berkomunikasi. Kalau anak bayi dalam kandungan komunikasinya seperti apa? Nendang-nendang. Oke? Betul sih, jadi pertanyaan juga kok tahu ya. Nah, sejak bayi kita sudah berkomunikasi dan bahkan sampai saat ini kita pasti juga berkomunikasi gitu ya. Tapi berbicara tentang komunikasi, kita perlu evaluasi apakah komunikasi kita sudah efektif ya. Dan termasuk juga ketika kita berbicara dengan orang tua. Mungkin isi pikiran kita ini udah bagus banget, udah matang, secara pengetahuan sudah baik. Tapi ketika kita cara mengkomunikasikannya itu terkadang makna yang disampaikan jadi berbeda karena cara kita dalam menyampaikan juga berbeda. Nah, lalu gimana nih caranya agar ketika kita menyampaikan sesuatu menjadi lebih efektif juga ya. Di sini saya mau tanya, menurut Anda, silakan dijawab ya. Mana yang paling besar pengaruhnya terhadap efektivitas komunikasi? Apakah A, kata-kata, B, intonasi, atau C, bahasa tubuh? Kata-kata, oke. Intonasi, yang kedua? Komunikasi. Ya, betul ya. Ada kata-kata, ini out of the box ya, bagus. Oke, yang pertama ada A, kata-kata, B, intonasi, dan C, bahasa tubuh. Mana yang paling besar pengaruhnya terhadap efektivitas komunikasi? Intonasi. Oke, kali ini saya mengajak teman-teman semua, Bapak Ibu juga, untuk bermain dengan yang namanya saya berkata. Ada yang pernah dengar? Belum, baru aja disebutin. Jadi nanti saya akan memberikan instruksi. Kalau saya awali instruksi tersebut dengan kata saya berkata, silakan Anda ikuti. Tapi kalau tadi awali dengan instruksi saya berkata, jangan diikuti ya. Oke? Contoh, saya berkata, pegang
Saya berkata, Ikuti ngomongannya. ikuti ini maksud yang saya sampaikan. Oke? Saya berkata pegang mata, saya berkata pegang pipi, saya berkata pegang telinga, saya berkata pegang bibir. Turunkan tangan Anda. Iya, tapi nggak ada diawali dengan saya berkata, ya. Jadi jangan diikuti. Oke? Sudah siap? Nggak apa-apa, itu cek ombak ya, try out. Oke, kali ini kita mulai ya. Are you ready? Baik, saya berkata pegang telinga, saya berkata pegang hidung, saya berkata pegang pipi, saya berkata lus pipi Anda, turunkan tangan Anda. Oke, yang tadi sempat turun atau sempat seperti ini? Gugur ya. Oke, saya berkata turunkan tangan Anda, saya berkata angkat tangan Anda, saya berkata kepal tangan Anda, saya berkata buat lingkaran seperti ini, saya berkata putar tangan Anda, saya berkata putar lebih cepat, saya berkata putar lebih cepat, saya berkata putar lebih cepat, saya berkata pegang dagu. Pegang dagu. Di mana dagunya? Saya berkata pegang dagu. Kenapa banyak yang kesini nih? Iya. Jadi kayaknya banyak yang jenggot sembunyi di sini atas ya. Oke. Jadi saya mau tanya di sini kenapa tadi pas saya bilang pegang dagu banyaknya yang di sini? Karena ikuti bahasanya. Iya maaf ya. Ya, dari situ kita bisa lihat mana yang lebih mudah untuk diikuti. Apakah bahasa tubuh yang Anda lihat atau kata-kata yang saya ucapkan? Bahasa tubuh. Nah itulah yang tadi digambarkan dari komunikasi yang efektif itu paling besar pengaruhnya dibangun oleh bahasa tubuh. Yang kedua baru intonasi dan ketiga kata-kata. Bukan berarti kata-kata itu tidak penting, tetapi kata-kata yang sama kalau tidak didukung oleh bahasa tubuh yang optimal tentu mereka memiliki makna yang berbeda, gitu ya. Contoh, gini ada orang yang bilang nih, nah tolong bersihin kamar kamu sekarang ya. Ada juga ibu yang bilang, nah tolong bersihin ya kamar kamu sekarang. Inti pesannya sama atau kata-katanya sama, tapi bahasa tubuh dan intonasinya berbeda. Maka dari itu ketika kita berkomunikasi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu seperti apa? Yang pertama dari kontak mata. Jadi kita ketika berbicara dengan orang lain biasakan untuk menitipkan matanya. Ini ada yang berpikir tatap matanya tapi nggak nyaman jadi kayak tatap mata saya, gitu ya. Supaya lebih nyaman kita bisa menghadap atau melihat di jidatnya aja, itu supaya lebih nyaman atau tidak terintimidasi. Yang kedua dari bahasa tubuh tadi kan sudah ada kontak mata. Kemudian ketika kita berbicara dengan orang lain, pastikan juga berikan senyuman kepada mereka. Ya mungkin kita nggak 100% sih setuju dengan apa yang disampaikan, gitu ya. Tapi kita berikan senyum sedikit saja untuk menghargai apa yang disampaikan oleh orang lain. Dan yang ketiga, tunjukkan juga seperti mengangguk, gitu ya, menandakan bahwa kita mendengarkan, kita memahami apa yang dia sampaikan. Ya. Dan kalau kita berbicara bisa juga sesuai dengan bahasa tangan atau gerak tubuh untuk memperjelas apa yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua dari intonasi, kita perhatikan juga dari naik turunnya. Tadi yang sudah saya contohkan. Nah untuk dan terakhir untuk kata-kata ada 3 kata ajaib di dunia ini. Ada yang tahu apa? Tomat, tolong, maaf, terima kasih. Ya, sampaikan juga itu kepada orang tua dan perlu diperhatikan ketika menyampaikan 3 hal itu disertai dengan ketulusan dari hati. Ya. Karena kalau ketulusan benar datang dari hati akan tercermin dari kata-kata yang kita keluarkan dan juga intonasi yang menyertainya. Selain dengan kata-kata tolong, maaf dan terima kasih, ketika kita berbicara dengan orang tua perhatikan juga kata-kata yang kita pakai itu adalah kata-kata yang positif. Pertama positif, yang kedua dipahami oleh orang tua. Terkadang kalau anak zaman now kan suka Inggris-Inggrisan gitu ya, contohnya which is ya at least atau literally gitu ya, jujurly ya. Kadang orang tua itu mau bertanya tapi agak malu juga gitu ya, merasa jadi kayak kok saya nggak tahu ya, nanti anak saya menganggap saya kurang update nih ya. Jadi kadang ditanya juga. Nah maka dari itu kita sebagai anaknya berikan pengertian, sampaikan kata-kata yang mudah untuk dipahami oleh orang tua ya.
Oke, jadi itu adalah dari segi komunikasinya. Yang pertama bahasa tubuh, yang kedua intonasi, dan ketiga adalah kata-kata. Oke, untuk merangkumnya, nanti kalau mau tanya boleh ya. Untuk merangkumnya tadi, untuk bisa membangun hubungan positif dengan orang tua dan juga membangun karakter milenial yang lebih baik lagi. Yang pertama apa? Dari segi mindset. Kita perlu memiliki mindset yang open, hargai perspektif orang lain, dengarkan dia, berikan dia waktu untuk berbicara. Yang kedua, regulasi emosi. Ketika kita lagi marah banget ya, atau lagi keki, lagi kesal, lagi stres, kita berikan jeda kepada diri kita sejenak dengan menyadari pernafasan. Nggak perlu healing jauh-jauh, tapi kita berikan jeda kepada pikiran kita. Dan yang terakhir adalah ketiga, komunikasi. Komunikasi yang baik dibangun oleh apa? Bahasa tubuh, intonasi, dan kata-kata. Oke, sekian. Oke, perkenalkan saya Syamsa. Di sini mau tanya sih yang tentang soal mindset gitu ya. Kan tadi katanya kita harus belajar untuk memahami gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita juga menemukan apa ya? Ada suatu limit gitu di mana kita udah mencoba mengerti berkali-kali, tapi mereka itu belum memahami kita gitu loh. Jadi kayak kita merasa apa ya bisa lost juga gitu, bisa apa ya meledak-ledak juga gitu. Nah itu sebagai dari sudut pandang kakaknya tuh gimana sih melihat itu, apakah kita juga harus punya sisi yang menegur juga mereka gitu, kalau mungkin gue dong gitu kayak ya gitu sih, kayak apakah atau kita yang emang sebagai milenial harus mengalah terus gitu. Thank you. Oke, terima kasih. Biar lebih dikit sis aja ya, sis Chelsea. Iya. Jadi untuk terkait dengan menghargai orang tua, jadi sebenarnya seperti ini. Dalam komunikasi ada satu prinsip yang perlu kita pahami, bahwa setiap orang memiliki perspektifnya masing-masing. Bahkan anak kembar sekalipun pasti memiliki persepsi yang berbeda. Orang tua yang kayak kita lihat tuh harmonis ini dan jodohnya, pasti perspektifnya juga berbeda. Mungkin dari segi keuangan yang cukup berbeda, atau mungkin dari cara pasangan gitu ya. Dan apakah kita harus terus menghargai orang tua dan jadinya kita terus mengalah? Gak selalu harus. Tapi yang pertama adalah menghargai orang lain, tadi dengan mendengarkan. Dan yang kedua, kita hargai juga diri kita sendiri. Caranya gimana? Dan kita sampaikan apa yang kita pikirkan dan juga apa emosi yang kita rasakan. Dan gimana caranya supaya misalnya orang tua bisa memahaminya? Sampaikan dengan bahasa tubuh yang baik, gitu ya. Dan dengan kata-kata yang tenang juga, gitu. Kita sampaikan kepada orang tua. Dan yang perlu kita pahami juga, ini saya juga belajar dari hubungan saya juga dengan orang tua. Terkadang apa yang kita sampaikan tuh kayaknya kok nggak ngerti ya, gitu. Nah, tetapi dari situ kita juga perlu memahami bahwa orang tua, kalau manusia itu grafiknya seperti ini, dia seperti huruf M. Mungkin mereka sudah ada di titik yang atas atau mungkin mulai sedikit menurun. Nah, disitulah kita memiliki kemampuan bahwa wah, orang tua saya kayaknya dari segi pola pikir atau dari sudut pandang nih sudah mulai juga kemampuannya berturut, tidak seperti kita yang masih sangat open, masih sangat dinamis. Jadi yang pertama, hargai perspektif orang tua. Yang kedua, hargai diri kita dengan menyampaikan apa yang kita rasakan. Dan yang ketiga, kalau misalnya kok ini nggak ngerti-ngerti ya, ya udah kita terima aja gitu ya. Dan pastikan, dan sekali lagi saya mau menekankan bahwa kita tidak bisa menyamakan apa yang pikiran kita dengan orang lain, dan juga orang lain tidak bisa menyamakan apa yang pikiran kita. Jadi ya terima aja kalau misalnya memang setiap orang berbeda, seperti itu.